Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriel Omar! Verona 1. Roar of thunder. Ada benang merah yang menghubungkan Gilardi dengan Cagliari, dimulai dari performa buruknya dalam pertandingan tandang di Sardinia 2 bulan lalu. Saat itu, mantan pemain Verona tersebut hanya memulai satu pertandingan antara bulan Agustus dan Desember. Namun, seperti yang dilaporkan oleh Il Messaggero, sejak saat itu ia secara bertahap mendapatkan kepercayaan Gasperini. Kini, Gilardi menghadapi ujian kedewasaan baru, dengan periode penebusan wajib yang akan dimulai setelah ia meraih poin pertamanya pada bulan Februari. Yang semakin menegaskan pentingnya posisinya dalam 11 pemain inti adalah kemungkinan absennya Hermoso karena masalah kaki, sehingga pemain nomor 87 itu berada di urutan teratas menggantikan Ziolkowski. Tim yang sudah terbebani oleh banyaknya pemain yang absen, juga akan kehilangan Paulo Dybala, nyeri lututnya membaik, tetapi pemain Argentina itu kemungkinan akan diistirahatkan menjelang pertandingan besar di Stadion Maradona melawan Napoli. Namun, Ferguson diragukan tampil karena masalah pergelangan kaki. Daftar panjang pemain yang tidak tersedia terus bertambah dengan kehadiran Fas, El Shaarawy, Kone, dan Dovbyk. Terlepas dari kesulitan yang ada, Roma sedang mempersiapkan diri untuk tantangan baru, dengan situasi darurat yang terus memengaruhi keputusan Gasperini. Di lini depan, pemain Spanyol Zaragoza diperkirakan akan melakukan debutnya sebagai starter. Kekalahan tak terduga melawan Udinese di Stadion Blu Energi di Udine memaksa Roma asuhan Gasperini untuk bermain imbang melawan Cagliari dalam pertandingan Senin malam pukul 20.45 di Stadio Olimpico. Giallorossi harus menang untuk mempertahankan harapan mereka di Liga Champions, terutama menjelang pertandingan besar pekan depan di Stadion Maradona melawan Napoli asuhan Conte. Gasperini terpaksa melanjutkan pertandingan tanpa Kone, pemain Prancis itu. Dovbyk, dan El Shaarawy juga absen karena absennya Dybala dan Robinho Fas. Pemain asal Argentina itu diperkirakan akan kembali bermain melawan Napoli, sementara penyerang kelahiran 2007 itu diperkirakan akan absen selama kurang lebih 2 minggu. Di lini pertahanan, Gilardi diperkirakan akan menggantikan Hermoso, sementara di lini serang Zaragoza akan melakukan penampilan pertamanya untuk Giallorossi. Pertandingan terakhir dari babak ke-24 ini adalah Roma melawan Cagliari. Rossoblu memenangkan leg pertama dengan skor 1-0 berkat gol dari Gaetano. Leg kedua dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 9 Februari pukul 20.45 di Stadion Olimpico. Roma tampaknya sedang kesulitan. Dalam 3 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mereka meraih 2 hasil imbang, melawan Milan dan Panathinaikos, dan 1 kekalahan melawan Udinese. Giallorossi berada di posisi kelima klasemen dengan 43 poin. Tim asuhan Gasperini ini memiliki pertahanan terbaik di Liga. Cagliari, di sisi lain, sedang dalam tren kemenangan 3 pertandingan berturut-turut. Rossoblu telah menang melawan Juventus, Fiorentina, dan Verona. Tim asuhan Pisacane kini unggul nyaman atas zona degradasi dengan 28 poin hingga saat ini. Mengingat catatan cedera yang dialami, Gasperini juga perlu menurunkan para pemain baru yang didatangkan pada jendela transfer Januari. Sevilar akan menjadi kiper utama, sementara trio di depannya diperkirakan akan terdiri dari Mancini, Ndika, dan Gilardi, mengingat absennya Hermoso. Cheli akan berada di sayap kanan dan Wesley di sayap kiri. Karena Kone absen, El Ainaoui akan bermain di lini tengah bersama Cristante. Di lini depan, pelatih Giallorossi tampaknya memilih formasi 3 penyerang, dengan Malen sebagai penyerang tengah, Soule di sayap kanan, dan pemain baru Zaragoza. Dybala tidak akan bisa bermain karena sedang memulihkan diri dari cedera lutut dan belum sepenuhnya fit.
Pada Senin malam, pukul 20.45, Roma akan menjamu Cagliari di Stadion Olimpico untuk pertandingan tunda pekan ke-24 Serie A. Dari ibu kota Sardinia, setelah sesi latihan terakhir, pelatih Rossoblu, Fabio Pisacane, berbicara dalam konferensi pers. Pelatih menjelaskan kondisi cedera para pemain, dengan Mina, kita harus menanganinya satu hari demi satu hari, dia menderita nyeri kronis. Tujuannya adalah untuk memprioritaskan pemain, kesehatan adalah hal mendasar. Dia tidak akan hadir besok dan akan tetap di sini. Borelli tidak akan bergabung dengan kami, diduga mengalami cedera otot. Mendy akan bergabung dengan kami. Deiola belum dipanggil untuk menjalani terapi, sementara Folorunsho diperkirakan akan kembali beraksi minggu depan. Pisacane berbicara tentang pertandingan melawan Roma, Roma tidak perlu diperkenalkan lagi. Mereka juga kalah di leg pertama, tetapi Gasperini adalah pelatih yang sangat kuat dan cerdas. Ini akan menjadi pertandingan yang berbeda dari yang terjadi pada bulan Desember. Gasperini telah membiasakan kita untuk melihat mesin pencetak gol selama bertahun-tahun. Pertandingan ini akan terasa seperti pertempuran. Perbedaan akan ditentukan oleh duel dan peluang kedua. Di sisi lain, kami memiliki tim yang sangat mumpuni. Kami berharap momentum pertandingan akan berpihak kepada kami. Roma ingin bangkit kembali setelah kekalahan di Udine, dan kesempatan apa yang lebih baik daripada menghadapi Cagliari di depan para penggemar mereka. Giallorossi akan menjamu tim Sardinia di Stadion Olimpico pada hari Senin pukul 20.45. Pada malam sebelum pertandingan, Gianpiero Gasperini memperkenalkan pertandingan dari ruang pers Trigoria dan membahas isu-isu terkini di Roma. Sang pelatih memulai dengan membahas kemungkinan kembalinya Totti dan kedatangan terbaru, Zaragoza. Saya akan langsung menurunkan Totti sebagai starter, tetapi dia perlu berlatih, canda sang manajer. Kami sedang mengenal Zaragoza, dia sudah beberapa kali berlatih bersama kami. Dia bermain reguler untuk Celta dan dalam kondisi yang cukup baik. Sekarang dia perlu beradaptasi, dia akan tersedia besok. Saya belum memutuskan apakah dia akan menjadi starter, tetapi tujuannya adalah untuk segera mengintegrasikan para pemain. Gasperini berbicara tentang kesalahan wasit dan mengomentari pernyataan De Rossi. Saya pikir kita sebagai pelatih perlu mengumpulkan diri sejenak dan menyuarakan pendapat kita. Saya setuju dengan Daniele, kita tidak menyukai gaya sepak bola ini, kartu, penalti aneh, simulasi, dan bangku cadangan yang meledak. Kita sebagai pelatih juga perlu melakukan sesuatu, mengajari pemain untuk bersikap adil, karena sepak bola itu adil, mencoba mencuri kartu atau penalti jauh dari esensi sepak bola. Seperti yang dikatakan Daniele, saya tidak lagi merasa cocok dengan olahraga ini. Mengenai kesulitan di bulan Januari, Gasperini menjelaskan, yang kami coba lakukan adalah mendekati setiap pertandingan, menyelesaikan masalah yang muncul. Kami telah memainkan 10 pertandingan bulan ini, semuanya sangat sulit, termasuk dari segi jumlah pemain, di mana kami harus menurunkan pemain muda. Kami selalu bermain dengan semangat dan keinginan yang tinggi. Sekarang kami memiliki 1 bulan dengan jadwal pertandingan yang normal dan kami mencoba memulihkan beberapa pemain kunci kami sebisa mungkin.